Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bangsa dan setanah air yang tercinta, kita jumpa lagi setelah kemarin kita lihat bahwa para tokoh, para pejuang melakukan satu preskon atau melakukan satu klarifikasi ya, update terakhir tentang keadaan PIK 2, PSN PIK 2. Kali ini kita ingin menuntaskan dari perjuangan-perjuangan itu, yaitu intinya untuk mengajak saudara sekalian yang penuh kesiapan pada hari Jumat besok untuk melakukan satu aksi atau demo ya, untuk menuntut mendatangi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, klarifikasi antara penerbitan dia dan tentu sekaligus kita, karena sudah terang benderang pelanggaran-pelanggarannya, kita tuntut untuk segera membatalkan itu. Tentu ini kita hadiahkan, kita haturkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang selaku Presiden tentu akan melihat secara gamblang bagaimana terjadi satu kezaliman. Jadi kita tahu bahwa inilah yang tersisa atau hasil dari satu pergantian presiden, yaitu dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Ya, ini rakyat merasa ada asa, ada kekuatan untuk melawan satu proyek-proyek penjajahan, kalau dikatakan begitu, karena sudah terbukti penghardikan, perluasan, penguasaan tanah ya oleh para oligarki, oleh satu pengusaha yang kalau Pak Narko mengatakan bahkan pengusaha pengkhianat ya, tidak adil, maka kita harus menuntaskan ini. Itu yang sebenarnya terjadi kepada proyek yang sudah dibahas secara mendalam, baik dari terutama Pak Said Didu, kepada Bapak Marwan, Pak Antoni, kepada Pak Narko, Pak Refli Harun, semuanya kita terlibat di dalam suatu nafas yang sama. Dan maka kita pada kesempatan hari ini mengajak bahwa hari Jumat besok kita akan mendatangi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, karena dialah yang ternyata menerbitkan izin dari PSN itu. Oleh karenanya besok kita mengajak masyarakat secara luas, dan di sini sengaja saya tampilkan kita ada para aktivis yang selalu bertiak di jalan, bukan saja di Jakarta, bahkan sampai ke Solo, yaitu Ibu Nunu dan kawan-kawan, Bu Nunu dan kawan-kawan, dan tentunya kami Bu Nunu dan kawan-kawan, dan kami mohon Pak Marwan untuk memaparkan dulu evaluasi dari apa yang disampaikan dari preskon kemarin dan apa yang akan kita lakukan pada besok hari Jumat di lapangan Banteng, yaitu tempat di mana kantor Erlangga berada. Silakan Pak Marwan. Ya, makasih Om Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi melihat fakta ya, pertama telah terjadi kejahatan sistemik oleh pemerintah atau negara pada saat Joko Widodo menjadi presiden, sehingga kita menyebutnya ada negara PIK 2. Negara PIK 2 ini telah menjajah, telah mengalahkan rakyat di sekitar Banten, Tangerang ya, bagian utara. Nah, kejahatan sistemik oligarki pimpinan Jokowi, Agwan, Salim ini sudah memakan korban. Korban ini bisa terjadi karena rezim oligarki Jokowi itu menyiapkan kebijakan dan peraturan untuk melandasi kejahatan sistemik dan penindasannya kepada rakyat. Ya, salah satunya itu adalah menjadikan PIK 2 itu menjadi PSN, dan ini didukung dengan Permenko Perekonomian nomor 6 tahun 2024. Di sisi lain, aparat negara penegak hukum itu justru
dikerahkan untuk mengamankan kebijakan dan peraturan ini sehingga penindasan dan penjajahan dan pemiskinan terhadap rakyat itu berjalan secara mulus. Ditambah lagi ada preman yang dilibatkan. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi rakyat supaya menyerahkan tanah, rumah atau kekayaannya kepada PSN PIK 2 yang dimiliki oleh Agwan dan Salim terutama. Nah, yang kedua kita ingatkan bahwa kejahatan sistemik oleh negara PIK 2 ini sudah memakan korban. Ada yang meninggal, puluhan ribu yang kehilangan tempat tinggal, puluhan ribu pula yang sudah kehilangan mata pencaharian. Sehingga ini sudah melanggar sekian banyak ketentuan HAM di dalam konstitusi. Nah, ini sudah kita suarakan dan kita punya bukti-bukti di lapangan tentang kejahatan sistemik ini. Karena itu kita sudah menuntut kepada pemerintah yang baru, Presiden Prabowo dan juga DPR yang baru yang terpilih di pemilu yang berlangsung tahun lalu, dilantik Oktober 2024 ya, maksudnya di pemilunya 2024 juga dilantik Oktober. Jadi kepada presiden baru, DPR baru kita tuntut supaya ada penegakan hukum, ada sanksi hukum kepada pelaku kejahatan sistemik tadi. Nah, salah satu yang sudah kita tuntut itu adalah supaya status PSN PIK 2 itu dicabut. Sehingga salah satu yang menjadi target kita adalah agar Menko Perekonomian yang kebetulan jabatannya juga sama waktu era Jokowi, yaitu Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian ini untuk segera mencabut status PSN PIK 2 ya. Dengan apa? Dengan Permenko lagi. Karena itu kita besok hari Jumat 13 November sekitar jam 13.30 atau jam 14 akan mendatangi kantor Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 2. Jadi kami menghimbau rakyat untuk bersama-sama melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Erlangga Hartarto besok siang agar dengan begitu Erlangga segera mewujudkan pencabutan yang kita tuntut itu. Nah, yang kedua, kita juga meminta supaya pemerintah terutama Erlangga dan dia pasti ditekan oleh Jokowi atau berkomplot dengan Jokowi dan Agwan untuk menerbitkan Permenko nomor 24 tadi. Untuk Erlangga itu bertanggung jawab, kemudian juga kita minta mundur. Ya, yang ketiga kita menuntut Presiden Prabowo kalau ini tidak dilakukan, maka kita tuntut Presiden Prabowo untuk segera memecat Erlangga. Pasti rakyat akan berada mendukung kebijakan Presiden Prabowo seandainya ya kejahatan sistemik yang sudah memakan korban di proyek PIK 2 itu bisa mendapat sanksi hukum. Itulah yang kita tuntut. Jadi sekali lagi saya menghimbau kita semua yang peduli kepada nasib rakyat kita ke depan, karena kalau ini tidak dihentikan maka jangan dikira ini tidak akan berlaku di daerah-daerah lain ya. Karena apa? Karena waktu Rempang itu tahun lalu Erlangga juga menerbitkan Permenko nomor 8 tahun 2023 menjadikan Rempang Eco City sebagai PSN. Dengan status PSN itu penggusuran rakyat di sana itu berjalan sangat lancar dan rakyat tidak berdaya untuk melawan. Ya, lalu karena ini dibiarkan terjadi di PIK 2. Karena itu kita minta ini segera dihentikan dan Rempang atau PSN Rempang melalui Permenko nomor 8 2023 itu juga supaya segera dicabut. Ya, supaya tidak ada negara dalam negara. Tidak ada negara PIK 2 di atas NKRI.
Kita ingatkan juga Presiden Prabowo bahwa katanya tidak ada negara dalam negara, dia tidak mau itu. Ya buktikanlah dengan langkah nyata agar apa yang sudah dilanggar dan memakan korban itu bisa diakhiri dan tidak terjadi di daerah-daerah lain. Jangan lupa ada 14 PSN ya. Bersamaan dengan terbitnya PSN PIK 2 ada 14 PSN itu bersamaan ya, termasuk ada Surabaya Frontline, ada BSD dan ada tempat-tempat lain di Indonesia Timur sana yang dengan status PSN itu pemerintah waktu itu Joko Widodo dan Aguan dan sekian banyak konglomerat itu mendapat legitimasi untuk menjalankan agenda-agenda oligarki ini. Dan pada saat yang sama itu menindas rakyat. Karena itu kita harus minta ini segera diakhiri dan tunjukkanlah bahwa Presiden Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto. Dan tidak ada negara lain selain NKRI di wilayah Indonesia, termasuk di PIK, selain NKRI. Tidak ada yang namanya negara PIK 2. Dan ini ada tanggung jawabnya di pundak Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya kira itu tuntutan kita, cabut segera, terus yang sudah melakukan kejahatan itu harus mundur dan menerima sanksi, termasuk yang namanya Aguan dan Salim juga harus bertanggung jawab terhadap korban yang sudah jatuh pada saat mereka melakukan intimidasi dan pembebasan lahan di PIK 2 sana dengan cara-cara yang biadab, menggunakan cara-cara yang lebih sadis dari VOC. Ini harus ada pertanggungjawabannya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bang Marwan, luar biasa ya. Sangat gamblang dan kita semua yang tadinya samar-samar mengetahui tentang PSN melalui penerbitan izin-izin tadi disampaikan oleh Pak Marwan, ternyata ini tidak jauh ya. Cara-cara ini digunakan, mereka merasa mulus menggunakan PSN ini pada tahun 2023 yaitu di Rempang, dan ini terulang kembali di sini. Di belakang kami ada layar ya, ajakan untuk besok kita melakukan aksi mendatangi Airlangga. Ini menunjukkan bahwa ada keberadaban para aktivis ini dalam mendudukan persoalan ya. Maka Airlangga harus menyiapkan ya tentang kesalahan-kesalahan dia terhadap perizinan itu, dan harus segera menyiapkan pembatalan, karena kita tahu bahwa gerakan rakyat untuk menolak terhadap penjajahan, menguasai lahan-lahan dengan cara ilegal ya, memaksakan kepada rakyat dengan harga sangat murah dengan mengatakan bahwa ini proyek PSN, itu harus segera diakhiri dan disambut oleh Presiden Prabowo dengan memerintahkan beberapa menterinya untuk meninjau kembali, termasuk Menteri ATR Nusron Wahid yang sudah dikatakan, dan beberapa menteri yang lain. Oleh karena itu kami mengajak semua rakyat besok kita bersama-sama ya berjuang untuk menyelamatkan negeri kita ini dari penjajahan. Apakah salah kalau kita mengatakan itu penjajahan? Apakah itu penjajahan? Apakah itu bisnis yang tidak adil? Saya kira itu keduanya bercampur aduk dan menyebabkan rakyat menjadi terpuruk, rakyat menjadi dimiskinkan seperti Pak Marwan sampaikan, bukti-bukti bahwa rakyat yang tergusur dari PIK itu menjadi miskin semua, kehilangan mata pencaharian, tidak bisa berlayar, dan harganya dihargai sangat murah. Mereka tidak difikirkan mau lari ke mana setelah itu. Kita sangat bersalah menjadi masyarakat bangsa Indonesia, menjadi pejuang. Kita mendiamkan ini, oleh karenanya besok kita tuntaskan. Besok bersama-sama kita mendatangi kantor Airlangga di lapangan Banteng. Saya kira mungkin ini yang sangat menegaskan dari acara yang kemarin sudah dilakukan para tokoh kemarin. Kami harap Pak Narko yang selalu hadir dan dari awal mendampingi para aktivis mengelaborasi lagi tentang apa yang telah kita bahas kali ini. Silakan Pak Narko, sebentar. Sedikit sebelum Pak Narko, saya ingin mengoreksi apa yang disampaikan oleh Om Lim. Jadi kita tidak menuntut Pak Prabowo itu lebih dahulu melakukan kaji ulang, ya. Tapi kita minta supaya Pak Prabowo itu memerintahkan Airlangga
untuk segera membatalkan PSN PIK 2. Soal mau kaji ulang itu silakan, tapi ini cabut dulu statusnya. Kemudian ada pertanggungjawaban pemerintah dari rezim yang sebelumnya, yaitu Jokowi, Aguan, dan termasuk di dalamnya Erlangga. Jadi dia bukan kaji ulang saja, tapi yang nomor satu prioritas adalah batalkan PSN PIK 2. Lalu ada langkah-langkah terutama bagaimana menolong rakyat yang sudah menjadi korban. Ada sanksi kepada pelaku kejahatan. Begitu. Saya bilang Pak Nono. Pak. Makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian sebangsa setanah air, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Jabodetabek, di mana tempat kegiatan unjuk rasa akan kita laksanakan. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara seperjuangan yang peduli kepada kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh Founding Fathers negeri kita, yang notabene adalah orang tua kita. Pada kesempatan ini mengajak, besok kita akan kumpul unjuk rasa di kantor Menko Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng. Waktunya kira-kira jam 13.00 setelah selesai sholat Jumat. Karena itu kepada Bapak Ibu yang masih punya kepedulian terhadap saudara-saudara yang tertindas, kepedulian kepada kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cita-citakan, mari kita hadiri. Kita datang ke kantor Menko Perekonomian untuk meminta penjelasan dan meminta pertanggungjawaban kepada Menko Perekonomian, dalam hal ini adalah Erlangga Hartarto, yang telah menerbitkan keputusan PIK 2 PSN. Karena dengan penerbitan keputusan ini telah menimbulkan anarkisme, penindasan oleh pihak tertentu kepada masyarakat. Kita minta, kenapa Menko Perekonomian telah mengeluarkan atau menerbitkan keputusan PIK 2 PSN, faktanya di lapangan menyimpang semua dari ketentuan, menyimpang. Di mana pertanggungjawaban Menko Perekonomian terhadap keputusan yang dibuat? Kenapa saya katakan keluar? PIK 2 yang sudah dibangun sekarang bentuknya sudah hampir seperti negara dalam negara. Pasti dalam perencanaan atau dalam izin tidak ada di situ direncanakan membuat tembok sepanjang 20 km lebih yang menimbulkan kesenjangan antara calon penghuni di PIK 2 dengan masyarakat sekitarnya. Ini sudah sangat potensial menjadi negara dalam negara. Yang kedua, pihak perusahaan atau orang yang namanya ASG Aguan telah merambah keluar dari area yang ditetapkan. Kenapa kok pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian diam saja, membiarkan? Jadi saya katakan di sini pemerintah pun bertanggung jawab. Karena itu kita besok minta penjelasan itu kepada Menko Perekonomian. Kenapa membiarkan pengembang rakus ini merambah tanah rakyat dengan begitu biadab? Ini jadi si pengembang maupun pemerintah sama saja, yang mengeluarkan perintah sama yang menerima perintah keluar dari norma aturan kok didiamkan. Nah, kita besok minta pertanggungjawaban. Dan tentunya tuntutannya hentikan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional. Memang bukan proyek strategis nasional ini. Proyek akal-akalan dari pengembang untuk merambah tanah rakyat dengan cara murah dan biadab. Nah, itulah yang kita akan sampaikan besok di kantor Menko Perekonomian. Saya pada kesempatan ini mengajak masyarakat yang peduli. Karena kalau ini dibiarkan, ini nggak sampai 100 kilo dari Jakarta. Dan saya tahu di Kalimantan masih terjadi, di Halmahera terjadi, di tempat lain terjadi. Makin menjadi-jadi.
Nah, karena itu kita besok tuntut penjelasan dan pertanggungjawabannya. Kalau makin banyak, menurut saya itu makin bagus, karena menunjukkan bahwa kita ini bukan rakyat jajahan, kita juga pemilik negeri ini. Tapi sementara ini rakyat kecil disingkirkan, dimarginalkan oleh pemerintah dan oleh pengembang ragus. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, mengajak sekali lagi besok jam 13.00 kita kumpul ke kantor Menko Perekonomian di lapangan Banteng untuk menyampaikan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Narko. Apa yang telah disampaikan tadi, ya, mengelaborasi apa yang telah kita perjuangkan selama ini. Insya Allah berjalan mulus besok ya. Jadi inilah yang menarik. Tadi saya sampaikan pasca lengsernya Jokowi, ternyata banyak hal-hal yang masih bisa kita selamatkan atas rencana-rencana kejahatan penjajahan dia yang memberikan karpet merah kepada penguasa dan menguasai lahan kepada pengusaha ya. Dan insya Allah tidak akan terjadi karena dengan skenario Tuhan Allah bahwa dengan dibongkarnya majalah Tempo mengungkapkan ada pengakuan dari aguan ini. Mengapa dia melakukan itu? Dia karena sedang menyelamatkan muka Presiden Joko Widodo. Jadi ini yang nampaknya satu hal yang sangat serius, bahwa ada hal-hal yang mengapa rakyat selama ini curiga dan menuntut terhadap kezaliman dari Joko Widodo itu. Semoga inilah menjadi awal kebaikan perjuangan bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan dan menyambut terhadap presiden yang tentu kita harapkan memuluskan memperkenankan perjuangan-perjuangan rakyat ini. Maka tidak kurang dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, ya, emak-emak yang selalu turun ke jalan, yang nampaknya lebih tahu tentang bagaimana kejahatan Presiden Jokowi pada saat itu, selalu hampir tiap minggu turun, dan terakhir kemarin bahkan kepeduliannya turun sampai ke Solo memprotes kebijakan negara apabila memberikan kekayaan rumah yang indah, yang mewah kepada presiden yang dianggap bermasalah merugikan bangsa Indonesia. Dan saya kira nampaknya Mama besok juga akan menyertai dalam perjuangan bapak-bapak untuk mendatangi kantor Erlangga Hartarto. Di sini ada Bu Menu, saya persilakan mungkin bisa menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalau kita mendengarkan apa kata bapak-bapak gitu ya, rasanya miris banget apa yang terjadi di negara kita selama 10 tahun kekuasaan Jokowi. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya ancaman kecil atau lokal, tapi ini sudah mengancam kedaulatan kita, kedaulatan negara Indonesia, dan eksistensi kita sebagai rakyat Indonesia. Seperti kita ketahui, PIK 2 sudah menyalahi aturan, melebihi dari luas tanah yang diharuskan PSN. Pertanyaannya, kenapa itu dibiarkan? Yang paling biadab adalah pemerintah yang membiarkan dengan sengaja, seperti mereka itu ingin menjual negara kita kepada pihak asing, oligarki, yaitu Aguan, yang diwakili oleh Aguan. Kita lihat dari contoh PIK 1. Ingat, kita adalah pemilik Indonesia, pemilik tanah ini. Tanah yang kita tinggal adalah hasil dari pengorbanan dari nenek moyang kita. Apakah kita rela sekarang kita harus diam pada saat tanah kita direbut oleh alasan pembangunan, tapi sebetulnya itu untuk sekelompok orang? Artinya ada berapa puluh ribu orang korban dari PIK 2, dan mereka akan kehilangan identitas sebagai seorang nelayan yang dari mereka lahir, mereka sudah menjadi nelayan karena mereka hidup di laut, tapi sekarang lautnya dirampas, lautnya dibeton, kemudian mereka mau mencari apa? Ingat, kita adalah negara yang mempunyai integritas, kita adalah negara kaya, kita bukan kue untuk bancakan dari pejabat-pejabat
yang lalu. Jadi sekarang waktunya kita bangkit. Kita tidak punya waktu lagi. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita akan bersama dengan rakyat Banten, kita akan lawan. Ingat, yang diancam bukan Banten aja, tapi sampai ke wilayah Indonesia Timur. Kita mau diam. Negara kita kaya dan kita adalah pemilik sah Indonesia. Sekali lagi, bukan waktunya lagi sekarang kita ribut di WAG, tapi waktunya kita turun mulai dari diri kita. Jangan pernah melihat berapa banyak orang yang ikut sama kamu, tapi berbuatlah. Sekali lagi, besok hari Jumat tanggal 13 Desember jam 13.00 ditunggu di kantor Erlangga di lapangan Banteng. Itu aja. Sekali lagi, ayo mari kita berjuang. Tangkap Aguan dan juga Jokowi. Sekian dan terima kasih. Ya, saya kira sangat gamblang ya. Kita tuntaskan besok di lapangan Banteng untuk hadir bersama tokoh bangsa dan rakyat yang peduli terhadap PSN yang boleh dikatakan jadi-jadian itu ya. Maka akan dituntut besok, dan kita tahu bahwa lapangan Banteng itu adalah lapangan kawasan tentang dari sejak dulu menjadi kawasan kantornya Menko Perekonomian ya, termasuk Menteri Keuangan ya. Siapapun presidennya, Menteri Keuangannya ya tetap seperti itu ya. Jadi saya kira inilah yang menjadi tuntutan rakyat. Oke, karena itu kami minta Pak Narko dan Pak Marwan mengulangi sekali lagi yel-yel ajakan bahwa besok kita harus berdialog, kita harus datangi dan harus tuntaskan tentang PSN PIK 2 yang sudah nanti bisa diulang lagi oleh Pak Narko tentang kecurangannya menguasai tanah rakyat dengan mengatakan PSN menakut-nakuti rakyat dengan harga murah, yaitu mengeluarkan undang-undang itu dari Erlangga. Kami silakan Pak Narko 1-2 menit untuk mengajak besok. Udah saya Pak Narko dulu Pak. Apa yang disampaikan? Ulang lagi. Oh ya. Makasih Om Lem. Sekali lagi sesuai dengan perintah Om Lem, saya mengajak saudara-saudara sekalian yang peduli kepada kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, besok kita beramai-ramai mendatangi kantor Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto di lapangan Banteng untuk menyampaikan aspirasi kita yang intinya meminta penjelasan dan menuntut pertanggungjawaban keluarnya atau terbitnya keputusan PIK 2 PSN dan melenceng dari perintah. Kenapa pemerintah diem saja? Jadi mari sekali lagi kita hadiri hari Jumat jam 13.00 di lapangan Banteng. Terima kasih. Ya. Pak Marwan, kami harap Pak Marwan menghimbau ya, semoga kepemimpinan atau presiden yang akan datang memberikan dorongan kepada pemerintah yang akan datang adalah swasta model begini harus diatur melalui tangan pemerintah. Jangan swasta seperti ini yang mengatur pemerintah. Saya kira himbauannya utamanya adalah besok acara kita itu menuntut dicabutnya status PSN PIK 2 karena dengan status PSN penjajahan, penindasan, pemiskinan rakyat di PIK 2 terutama di 9 kecamatan di bagian utara Kabupaten Tangerang itu sudah terjadi dan korbannya sudah begitu banyak yang berjatuhan, baik yang mati maupun yang menderita karena hidupnya jadi susah. Ini itu tuntutan pertama. Tuntutan kedua, bahwa kejahatan ini terjadi akibat adanya persekongkolan jahat, kejahatan sistemik oleh siapa? Oleh pemerintah dan pengusaha. Pengusahanya terutama adalah Aguan dan Antoni Salim. Ini pucuk pimpinan dari pengusahanya, tapi penguasanya itu adalah Joko Widodo yang ternyata sampai saat ini masih mencengkram pemerintahan Prabowo. Karena itu tuntutan ketiga adalah
di samping mencabut, kita menuntut, ya, bukan menghimbau, menuntut Presiden Prabowo untuk segera memerintahkan Menko Perekonomian mencabut status PSN PIK 2. Kalau itu tidak dilakukan, Presiden Prabowo bisa menerbitkan Perpres, ya, atau Kepres, karena ini lebih tinggi statusnya, agar status PSN PIK 2 itu menjadi batal. Jadi kembali bahwa atas tuntutan yang saya sebutkan tadi, baik terkait PSN PIK 2, termasuk juga terhadap pertanggungjawaban pejabat yang lama, terutama Joko Widodo dan Aguan Salim, juga kita menuntut kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi NKRI itu segera memenuhi tuntutan rakyat ini. Karena penjajahan di NKRI telah terjadi oleh negara yang namanya negara PIK 2. Jadi terakhir sekali saya menghimbau teman-teman semua, mari bersama-sama rakyat yang akan turun besok, bahwa besok itu sejumlah perwakilan dari masyarakat Banten, ya, akan bersama-sama kita. Ada sekitar 10 perkumpulan atau ormas dari Banten yang akan bersama-sama kita mendatangi kantor Erlangga. Dan jelas bahwa rakyat yang ada dari Jabodetabek juga kita himbau untuk rame-rame datang ke acara aksi besok. Dan saya kira ini awal dari aksi kita. Akan kita terus lanjutkan sampai tuntutan kita itu dipenuhi. Ya, kita ingatkan Presiden Prabowo memperhatikan tuntutan ini. Kami bukan menghimbau, kami tidak butuh yang namanya kaji ulang, tapi yang mendesak adalah cabut status PSN, lalu adili, tangkap orang yang sudah melakukan kejahatan kepada rakyat, menindas rakyat, memiskinkan rakyat. Inilah tuntutan kita kepada Presiden Prabowo. Kalau ya Presiden Prabowo masih ingin mendapatkan dukungan rakyat. Kalau tidak, ya saya kira kita juga akan terus berhadap-hadapan. Nah, pada saat ini kami sangat berharap supaya Pak Prabowo itu memperhatikan tuntutan rakyat ini. Terima kasih. Ya, baik. Baik, saudara sebangsa dan setanah yang kami hormati, insya Allah ya, ini satu gerakan rakyat yang sangat beradab dan intelektual, karena tidak meminta melakukan suatu kerusuhan yang tadi disebut Pak Narko. Kalau di Eropa itu sampai sang raja dilakukan pemenggalan kepala dan sebagainya kepada para penguasa yang berkhianat kepada rakyat. Tetapi saya kira ini sangat elementer sekali apa yang disampaikan Marwan. Pertama yang jelas batalkan, dan tentu akan ada tuntutan selanjutnya secara hukum yang dibenarkan oleh negara kita Republik Indonesia, apakah itu melalui proses penangkapan dan proses pengadilan. Tapi yang penting batalkan dan kembalikan tanah rakyat kepada pemerintah, supaya pemerintah mengembalikan lagi kepada rakyat, memberikan kemampuan kepada rakyat. Dan inilah satu kegembiraan terjadi satu perubahan dari pemimpin lama dan kepada presiden menjadi pilihan rakyat, boleh dikatakan seperti itu, dan harus diwujudkan keadilan seperti ini. Saya persilakan Bu Menuk mau menghimbau, mengajak kepada para mak-mak untuk melakukan perjuangan ke Lapan Banteng besok. Ya. Sekali lagi kepada semua para pejuang jalanan yang peduli kepada nasib anak cucu kita, karena apa yang kita lakukan sekarang bukan untuk kita aja, tetapi untuk nantinya, untuk masa depan Indonesia sendiri. Dan boleh juga saya berpesan kepada pemimpin sekarang, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Pak, tolong Pak, kami rindu ada negara yang berpihak kepada kami rakyatnya. Kemarin kami merasa tidak ada negara hanya berpihak kepada beberapa segelintir orang, tapi sekarang kami rindu negara yang akan berdiri bersama kami, yang akan membela kami. Itu aja sampai kami sebagai rakyat, sebagai wakil dari emak-emak. Itu aja. Ya, baik. Saudara sekalian, kita tahu Lapangan Banteng itu berada persis di depan Masjid Istiqlal.
karena besok kebetulan bertepatan dengan hari Jumat, bagi bapak-bapak dan saudara sekalian bisa melakukan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, kemudian kita menyeberang arah ke sana. Tentu kita semua kangen tentang lapangan Banteng yang dulu ada patung pembebasan ya. Dan insya Allah kita akan berada di kawasan situ untuk mendatangi Erlangga Hartarto, dan saya harap beliau mendengar ini bukan akan terjadi suatu yang ramai, tetapi melakukan menemui para tokoh-tokoh dan perwakilan rakyat dan para gerakan-gerakan untuk menuntaskan ini supaya tidak berkepanjangan lagi kericuhan terhadap PSN ada-adaan yang dilakukan oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekian, ada tambahan Pak Nawan? Sudah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya. Itu ibu-ibu. Oh iya. Ya. Alhamdulillah. 3, 2, 1. Alhamdulillah.